Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasimini Hasanah, saya dari Satu C Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi POAC. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Selain itu, arti lain dari manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Istilah lain dari manajemen adalah pengelolaan, pengaturan, pengendalian, atau kontrol. Bisa juga diartikan bahwa manajemen adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi bisnis. Manajemen adalah hal yang diperlukan dalam segala aspek kehidupan, baik itu manajemen untuk kegiatan individu maupun kelompok. Pengertian manajemen sebenarnya sangat luas, dan penerapannya juga bisa untuk berbagai tujuan. Misalnya, diterapkan untuk mengelola waktu agar setiap kegiatan jadi terencana dan bisa dikerjakan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bisa dikatakan manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksana manajemen yang berupa individu atau kelompok. Sedangkan tujuan manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Tujuan dari manajemen dapat optimal asalkan dilakukan kontrol pada saat pelaksanaan perencanaannya. Adapun tujuan dari manajemen adalah seperti berikut ini. 1. Menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. 2. Melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. 3. Melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana. 4. Meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. 5. Membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Manajemen sering pula dipandang sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian ini merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi yang ada dalam pengertian manajemen tersebut. Dalam rangka upaya untuk meraih tujuannya, manajer harus melaksanakan berbagai fungsi nih, antara lain perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, dan pengawasan. Nah, banyak juga ahli manajemen yang mengutarakan fungsi-fungsi manajemen sehingga seolah-olah tidak ada pembatasan yang jelas tentang fungsi manajemen itu sendiri. Akan tetapi, apabila diperhatikan, semua penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen mempunyai substansi yang sama. Terutama dilihat dari tujuan manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni nih. Dengan demikian, tidak perlu mencari kesepakatan di antara para ahli mengenai hal itu karena secara keseluruhan mereka saling mengisi kekurangannya masing-masing. Adapun fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen ini cukup banyak. Berbagai ahli memiliki pembagian fungsi yang berbeda-beda. Pada umumnya, manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan pengendalian.
dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan, seorang manajer akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Kegiatan utama dalam fungsi perencanaan sebagai berikut. Pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Nah, ada pula pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Kegiatan utama lainnya dalam fungsi pengorganisasian yaitu pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Lalu yang kedua, ada menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Lalu keempat, ada kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Selanjutnya ada pengarahan atau directing. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat atau motivasi pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Lalu kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Lalu ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya ada pengendalian atau controlling. Bagian terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian nih. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Kegiatan utama lainnya dalam fungsi pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Lalu ketiga ada melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Setelah saya sebutkan fungsi-fungsi manajemen tersebut, saya akan memberikan contoh, yaitu ada perencanaan. Contohnya, membuat jadwal proyek untuk pembangunan gedung, menyusun strategi pemasaran produk baru, merencanakan anggaran perusahaan selama setahun ke depan. Lalu untuk pengorganisasian, contohnya membagi tugas kepada tim sesuai dengan keahlian masing-masing, membentuk struktur organisasi perusahaan, menyusun jadwal kerja karyawan. Lalu ada pengarahan. Contoh dari pengarahan adalah memberikan motivasi kepada tim agar lebih produktif, mengadakan rapat untuk menjelaskan target perusahaan, dan juga membimbing karyawan baru dalam memahami tugas mereka. Lalu selanjutnya ada pengendalian atau controlling. Contoh dari pengendalian adalah mengevaluasi kinerja tim setiap bulan, mengawasi penggunaan anggaran agar tidak melebihi batas, dan juga mengoreksi kesalahan produksi agar produk sesuai standar.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So if you ever wonder if I wanna fall